Brigade Al-Qassam kembali menargetkan pasukan pertahanan Israel atau IDF di jalur Gaza. Serangan itu dilakukan untuk melenyapkan tentara Zionis hingga tak lagi membantai warga sipil. Brigade Al-Qassam merilis video pasukannya menembak tentara Israel di koridor Netzarim, adapun wilayah itu tepatnya berada di selatan Tel Al-Hawa, jalur Gaza. Dari rekaman video itu terlihat pejuang Al-Qassam melubangi tembok untuk dipasang kamera. Lubang di tembok itu juga berfungsi untuk memasukkan ujung senjata laras panjang guna menembak Zionis. Sementara terlihat seorang tentara Israel berdiri seorang diri di dekat tank Merkava. Zionis itu terlihat mengamati kondisi sekitar namun tak sadar di bidik Al-Qassam. Hingga pada akhirnya pejuang Al-Qassam menembak kepala tentara Israel itu. Anak buah Benyamin Netanyahu itu langsung tumbang ke tanah. Israel semakin brutal melakukan pembantaian terhadap warga Gaza. Di satu sisi, Rusia gerak cepat mengerahkan pasukan di perbatasan pada Selasa 11 Juni. Adapun pasukan Moskow langsung melakukan latihan berkekuatan nuklir non-strategis. Dikutip dari Anadolu, hal itu disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Kamis 13 Juni yang menyatakan pelatihan kekuatan nuklir yang telah dilakukan merupakan tahap kedua. Pelatihan itu terdiri dari pasukan Rusia dan Belarusia yang tergabung dalam latihan gabungan. Kemenhan Rusia mengatakan pelatihan itu dilakukan di kompleks rudal distrik militer Leningrad, adapun wilayah itu berada di perbatasan NATO. Dilaporkan pasukan Moskow secara diam-diam maju ke area posisi yang ditentukan. Lantas mereka melakukan latihan dengan meluncurkan rudal elektronik terhadap simulasi target lawan. Selain itu, pasukan Angkatan Darat juga melakukan misi patroli di wilayah yang telah ditentukan. Sementara latihan itu terjadi di tengah kondisi konflik Gaza Israel memanas, bahkan Amerika Serikat dituduh ikut serta membantu Israel dalam penyerangan ke Gaza. Rusia pun disebut telah mengirim kapal berkekuatan nuklir di dekat wilayah Amerika Serikat. Hizbullah melancarkan serangan bertubi-tubi ke perbatasan hingga Israel bagian utara. Terakhir sebanyak 250 rudal dan drone Hizbullah menghantam Israel hanya dalam waktu 24 jam. Kini terungkap 200.000 warga Israel utara kabur lantaran depresi diserang Hizbullah. Newsweek mengungkap kebohongan Israel terkait warganya yang kabur dari wilayah utara. Pasalnya, Israel menyebut sekira 60.000 orang mengungsi dan meninggalkan perbatasan Lebanon. Namun Newsweek melaporkan sejatinya pemukim yang meninggalkan Israel utara sebanyak 200.000 orang. Adapun angka itu tercatat sejak Hizbullah melancarkan serangan ke Israel sejak tahun 2023 silam. Sementara surat kabar Israel Yediot Ahronot melaporkan para pemukim merasa depresi. Bahkan warga sipil selalu mempertanyakan cara apa yang dilakukan untuk mengakhiri mimpi buruk serangan roket Hizbullah. Seorang pemukim Israel yang tinggal di perbatasan mengatakan bahwa warga sipil hidup di antara roket-roket militan Lebanon. Ia pun menggambarkan situasi di perbatasan sangat mengerikan. Ia juga menambahkan komunitas utara telah runtuh, pasalnya bisnis ditutup dan tak berpenghuni. כן, אתה תראה את הרכבים. כשאתה רואה את הרכבים בצד ימין, תיכנס. מתחת, ימין, כניסה הראשונה ימינה. מזרחה, סליחה, לא מערב.
Hizbullah menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF tanpa mengenal waktu, bahkan 18 tentara Israel dilaporkan tewas ditembaki Hizbullah saat sedang tidur. Dikutip dari Pars Today, Hizbullah telah memantau setiap gerakan kecil militer Israel, bahkan Hizbullah mengintai tentara Zionis saat tidur di kamar mereka. Hingga pada akhirnya Hizbullah mendapat informasi penting di wilayah Arab Al-Aram Sheikh. Selesai mendapat informasi dengan memanfaatkan pesawat mata-matanya, Hizbullah menyerang pusat tentara Israel di perbatasan Lebanon. Serangan Hizbullah mengakibatkan 18 tentara Israel tewas saat sedang tidur. Tak hanya itu, Hizbullah berhasil menyerang pangkalan intelijen Meron sebanyak 2 kali. Militan Lebanon ini juga menargetkan 2 balon mata-mata Zionis di wilayah Tabaria dan Balda Remis. Dengan begitu, Israel telah kehilangan untuk mengontrol wilayah udara di tengah konflik sengit dengan Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.